Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Rawinata dengan NV 292 dari Teknik Mesin UNS Angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Surono selaku karyawan di PT Utama Karya, dan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah etika komunikasi. Mungkin Bapak Surono bisa memperkenalkan diri. Terima kasih pada Mas Ahmad Suryanimata selaku penanya dari mahasiswa D3 ya, D3 UNS ya, Iya, Pak. jurusan Teknik Mesin. Nama saya Surono. Saya bekerja di PT Utama Karya sebagai supervisor atau pelaksana. Saya langsung aja pada Mas Ahmad Suryanimata untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan dan pekerjaan yang ada di sini. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk Bapak Surono. Izinkan saya bertanya. Ya, Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengenai etika dan budaya di PT Utama Karya itu sendiri, Pak? terima kasih. Etika kerja dan budaya kerja di PT Utama Karya sendiri di sini menerapkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam perusahaan yang diwujudkan pada perilaku perusahaan dan karyawan yang ada di perusahaan ini sendiri atau di PT Utama Karya sendiri. Jadi karyawan dan perusahaan saling berinteraksi dengan kebudayaan yang ada yang di dalam perusahaan gitu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, untuk lingkungan kerjanya sendiri itu bagaimana ya, Pak, ya, di sana itu? Di PT Utama Karya sendiri menjalankan lingkungan kerja yang nyaman dan kekeluargaan, khususnya di proyek ini ya, proyek yang ada di sini, dengan saling menghormati profesi masing-masing ya, profesi masing-masing, dan tetap memegang teguh peraturan dan keselamatan kerja yang ada di perusahaan PT Utama Karya ini sendiri. Jadi saling interaktif gitu, intinya begitu. Saya kira itu untuk budaya lingkungan kerja di PT Utama Karya itu. Berarti saling interaksi gitu ya, Pak, ya? Ya, Dan saling menjamin interaksi, keselamatan. saling menjamin keselamatan, saling menghormati profesi masing-masing personil gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa pendapat mengenai pekerjaan yang dilakukan sendiri? Ada bagian Anda, Pak? Oke, saya di sini di proyek ini khususnya sangat nyaman ya, nyaman dan enak karena di sini menerapkan sistem kekeluargaan, di mana di sini kita bekerja saling membantu atau teamwork ya, di mana setiap personel itu sudah ada job-jobnya sendiri atau tugas daripada pekerjaan itu masing-masing sendiri, yang dimana telah ditetapkan ya, atau disesuaikan dengan peraturan dan target daripada perusahaan itu sendiri itu. Jadi untuk memenuhi target kita saling bekerja dengan teamwork yang baik gitu. Mungkin
mungkin dari Bapak ada tips dan trik untuk bisa masuk perusahaan besar seperti karya itu sendiri. Ya, kalau sekarang kan zaman itu kan sudah modern, di mana informasi itu sangat banyak ya. Informasi itu bisa dari media online, bisa dari informasi teman-teman atau kakak kuliah ya yang sudah bekerja di perusahaan ini. Tidak hanya di PT Hutamaka sendiri, tapi banyak perusahaan yang pada waktu mau merekrut karyawan itu menginfokan lewat media online itu. Jadi untuk tips mendapatkan perusahaan yang baik ya, itu bisa Mas Ahmad bisa membuka lewat media online mengenai masalah apa itu profil company perusahaan itu sendiri dan status perusahaan sendiri, apakah itu perusahaan swasta, perusahaan BUMN, dan perusahaan asing. Nah, itu banyak sekali diinfokan di media online itu. Bisa juga kan biasanya perusahaan yang baik itu mengadakan job fair di lewat kampus-kampus itu. Saya kira itu untuk mendapatkan suatu perusahaan yang baik gitu. Berarti cuma bukan di media sosial juga ya, dari kakak tingkat dari perkuliahan mungkin ada job fair sendiri di kampus-kampus gitu ya Pak ya? Itu sekali, jadi ada biasanya di tiap mau ada wisuda itu biasanya di kampus-kampus kan ada pengumuman itu job ya, itu perusahaan yang baik dia akan mencari kandidat yang baik juga gitu. Tapi sebagai pendaftar yang fresh graduate atau pemula, kita harus minta tambahan menanyakan informasi itu kepada teman atau mencari info kepada media online untuk memastikan bahwa perusahaan itu perusahaan yang benar-benar baik dan bonafit. Saya kira itu untuk trik dan tips untuk mendapatkan suatu perusahaan yang baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana sih Pak agar bisa naik jabatan di perusahaan dan menurut Bapak menjadi karyawan yang baik itu seperti apa? Minta tolong diulangi pertanyaannya. Bagaimana sih agar bisa naik jabatan dalam perusahaan dan menurut Bapak agar menjadi karyawan yang baik itu bagaimana? Yang pertama, untuk menjadi karyawan yang baik ya, Pak. Tentunya harus bekerja dengan baik ya. Yang paling baik itu dengan disiplin, tepat waktu, terus bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan sesuai target ya, terus tidak merugikan perusahaan. Nah, dari situ pimpinan itu dapat menilai bahwa karyawan ini telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan pantas kiranya untuk dipromosikan ke kenaikan jabatannya gitu, dipromosikan ke sebuah bagian yang lebih tinggi gitu loh. Terus yang terakhir trik ya? Iya Pak, agar bisa naik jabatan dulu. Ya itu tadi berkaitan dengan trik juga itu. Trik itu kan untuk bisa naik jabatan ya kita tetap kerja kita tetap bagus, terus komunikasi kita dengan atasan ya dengan bagus. Selain itu apabila ada pelatihan atau training yang diadakan ya oleh suatu perusahaan, kalau di sini Utara Kaya kalau bisa
minta untuk diusulkan bisa mengikuti training atau pelatihan tersebut agar mempunyai nilai tambah ya, nilai tambah daripada untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu. Jadi berperilaku baik dan bekerja keras itu bisa menambah nilai agar bisa naik jabatan gitu ya Pak ya? Betul. Jadi yang penting kita itu kan bekerja tidak sendiri ya. Kita saling komunikasi dengan sesama teman. Ya, buatlah bekerja dengan nyaman. Ya, mencapai target itu dengan menghormati profesi masing-masing pekerja-pekerja itu sendiri. Jangan sampai meremehkan atau merendahkan profesi sesama teman gitu. Yang terpenting itu, karena apabila kita dalam tim itu solid, maka akan terwujud suatu perusahaan yang solid juga dan akan menghasilkan produk-produk yang baik, yang bagus, yang bisa diterima sama owner. Owner itu adalah pemberi pekerjaan gitu. Saya kira itu mungkin trik dan tip untuk menjadi karyawan baik dan untuk meningkat jabatannya gitu. Terima kasih Pak, mungkin sudah cukup pertanyaan dan semua telah terjawab dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita, terutama saya sendiri. Semoga segala urusan kita selalu dilancarkan dan tidak ada halangan dalam tujuannya. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surono telah membantu saya untuk memenuhi tugas nilai mata kuliah etika aplikasi dan telah membagikan informasi yang ada di PT Utama Karya sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, saya juga terima kasih atas partisipasinya untuk info-info masalah perusahaan khususnya di PT Utama Karya sendiri ya. Apabila saya yang memberikan keterangan masih banyak kurang, nanti bisa lewat WA atau media lainnya supaya bisa dapat informasi yang sejelas-jelasnya demi untuk memenuhi kriteria atau tugas-tugas yang ditugaskan sesama dari fakultas ya, dari fakultas sendiri. Dan saya mengucapkan selamat belajar ya, semoga cepat lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara semua. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dan selamat bekerja. Terima kasih Pak.